Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sadanira, NIM 12011833377 dari kelas TI 4203 akan menjawab dan menjelaskan soal UAS Statistika Industri nomor 2 dengan materi analisis korelasi. Baik, langsung saja kita lihat soalnya. Berikut merupakan soal nomor 2. Langsung saja kita ke diketahui. Berikut merupakan data yang diambil dari laporan konsumen secara acak, di mana X itu adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Ditanyakan yang A, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Dan yang terakhir, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Baik, langsung aja kita jawab. Berikut merupakan scatter plotnya. Scatter plot ini merupakan grafik yang menunjukkan pada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini tuh ada dua variabel X dan Y. Dapat dilihat dari grafik scatter plot ini, grafiknya itu adalah menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya itu termasuk dalam pola hubungan negatif. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai Y, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari scatter plot ini menunjukkan pola hubungan yang negatif. Selanjutnya yang B itu ada korelasi sampel antara variabel X dan Y. Untuk mencari korelasi sampel antara variabel X dan Y ini, kita menggunakan rumus R. Rumus R itu adalah jumlah XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi akar dari jumlah XI dikurang X bar dikuadratkan dikali jumlah YI dikurang Y bar dikuadratkan. Dimana XI, X bar, YI, Y bar itu kita dapatkan dari tabel ini. Dimana XI itu adalah X yang diketahui pada soal dan X bar itu adalah rata-rata dari nilai X dan YI itu adalah yang diketahui pada soal dan Y bar itu adalah rata-rata Y Y. Lalu hasilnya dapat dilihat pada tabel ini. Sehingga dapat kita dapatkan nilai R sebesar min 0,946. Nilai korelasi mendekati min 1 atau 1 sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan linear positif sangat kuat antara X dan Y. Lalu selanjutnya C, ekspektasi A dan B. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai slope atau B dan nilai intercept atau A. Dengan rumus B sebagai berikut dan rumus A sebagai berikut. Lalu kita dapatkan nilai B-nya itu sebesar negatif 0,6007 dan nilai A-nya itu kita dapatkan sebesar 43,326. Lalu yang D itu uji signifikansi.
Langkah pertamanya itu kita menentukan hipotesis. Nah, yang pertama itu ada hipotesis H0, yaitu beta sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dan H1 itu beta tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kita menentukan statistik uji dan daerah kritis. Di sini kita menggunakan statistik uji T. Kemudian daerah kritisnya itu distribusi T menggunakan V sama dengan N-2, di mana N ini tuh adalah banyaknya data dari soal. Maka V itu kita dapatkan 8 dikurang 2 yaitu 6. Maka pada uji T ini dengan menggunakan T-tabel di sini kan T-nya itu dengan taraf nyatanya 0,05 dan V-nya itu 6, kita dapat senilai 2,4461. Lalu kriteria ujinya itu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel dan sebaliknya terima H0 jika T hitung lebih kecil dari min T-tabel. Kemudian kita menghitung statistik hitung dengan rumus sebagai berikut. Di sini kita dapatkan R itu dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu sebesar min 0,946 dikali akar N-2, yaitu N itu kan 8. Jadi min 0,946 dikali akar 8 min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. R-nya itu 0,946. Jadi kita dapat hasilnya itu T-nya itu sebesar min 7,1483. Maka dari itu kesimpulannya, karena T hitung lebih kecil dari T alfa per 2, maka terbukti untuk mengatakan bahwa terdapat korelasi antara X dan Y, atau bobot mobil dipengaruhi konsumsi mesin atau tolak H0. Kemudian, di proporsi variansi ini, kita menggunakan rumus R kuadrat. Rumus R kuadrat ini yaitu SSR per SST, di mana SSR itu kita tuliskan pada tabel ini ya. SSR, SST, SSR itu kita dapatkan dari Y dikurang Y, rata-rata dari data Y ini, lalu dikuadratkan, hasilnya itu segini. Lalu SSR ini kita dapatkan dari Y estimasi dikurang rata-rata dari Y, lalu dikuadratkan, lalu hasilnya segini. Kemudian SSE itu kita dapatkan dari SST dikurang SSR, maka hasilnya segini. Nah, nilai R yang kita dapat itu R kuadrat sama dengan SSR per SST, yang kita dapatkan nilainya sebesar 89,5%. Maka perbedaan atas perubahan nilai Y atau konsumsi mesin yang terjadi pada sistem nyata 89,5% dapat dijelaskan oleh perubahan atau perbedaan bobot mobil yaitu X. Dan sisa sebesar 10,5% ini tidak diketahui dan perlu diteliti lagi. Sekian penjelasan dari saya tentang nomor soal 2 tentang regresi linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.